Program Pasca Debat Publik Kedua Pilgub Jawa Tengah 2024 kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Tadi di debat publik juga masing-masing paslon sama-sama menyebutkan soal rumah pemotongan hewan. Kita dengarkan dulu kutipan pernyataan berikut ini. Saya tahu bahwa di Kota Semarang memiliki RPH, akan tetapi memang di sini masih belum bersertifikat halal. Maka memang disinilah kami ingin mengandalkan bahwa Provinsi Jawa Tengah tadi yang saya sampaikan bahwa kita mendukung untuk ekonomi syariah. Maka di sini RPH maupun RPA itu mari kita dorong, dan kami sejak 5 tahun yang lalu sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat Jawa Tengah, yaitu juru sembelih halal yang kita namai dengan Kang Jalal. Tentu perlu diingat bahwa kami juga mendorong pertumbuhan rumah pemotongan hewan. Kami tidak hanya halalnya saja, akan tetapi sejak pandemi COVID-19 masyarakat butuh makanan yang higienis. Maka saya pastikan bahwa daging dari Jawa Tengah ini bukan hanya halal, akan tetapi juga higienis. Gus Yassin, terima kasih. Gus Yassin menyampaikan rumah pemotongan hewan di Jawa Tengah sudah punya sertifikat halal. Rumah pemotongan hewan di Kota Semarang, mungkin maksudnya zaman Pak Endi tidak ada sertifikat halal. Gus, Kota Semarang ini Jawa Tengah loh. Artinya, kalau sampean sebagai wakil gubernur waktu itu melihat hal yang tidak baik di wilayah Panjenengan, tegur saja. Apalagi saya kan santrinya jenengan kan gitu. Mas Endi, RPH-nya tolong diurusin sertifikat halal. Beres, pasti saya laksanakan. Jangan dibiarkan saja. Jadi kemudian inilah yang membuat situasi tidak bisa berkembang dengan maju, karena akhirnya yang didorong hanya kelompok-kelompok tertentu, Gus. Mohon maaf, Gus. Hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan 35 kota kabupaten yang Gus Yassin sudah punya potretnya. Mana yang baik, yang tidak baik, mestinya nanti kalau kita bisa bareng-bareng kita perbaiki supaya semuanya bisa bersertifikat halal. Gitu ya Gus? Oke Pak Sugianto, langsung saja bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari keduanya? Ya, halal itu dalam konteks undang-undang pangan itu namanya aman. Aman selain kesehatan juga aman secara rohani. Jadi menurut saya itu harus ada program seperti itu, dan itu supaya apa, konsumennya bisa menerima dengan baik kan gitu. Jadi menurut saya itu siapapun yang menang memang harus halal gitu. Jadi bukan sesuatu program yang khusus, dan kelihatannya di Provinsi Jawa Tengah sudah ada kok mengenai itu, bahwa belum dilaksanakan sebagian, saya pikir tugas pemerintah nantinya gitu. Jadi menurut saya konteks kehalalan dalam pandangan saya, karena itu ada dalam undang-undang pangan, ya itu memang salah satu syarat keamanan pangan gitu. Oke, kalau dari Pak Hendrawan tadi juga cukup dikritisi ya. Kalau dari Paslon 01 memangnya apa masalahnya dari RPH halal? Saya kira perdebatan ini tadi normatif ya, jadi saya kira bagus karena justru normatif. Tetapi bagi saya selain halal, higienis, harusnya estetis. Jadi produk-produk pangan itu memiliki nilai tambah yang tinggi. Mbak kalau pergi ke restoran Jepang, ke Korea, sama-sama wortel. Tapi wortel yang dipotong seperti yang kita biasa potong, dengan wortel yang dibuat seperti hiasan, harganya 10 kali lipat yang seperti hiasan. Jadi aspek estetis dari pangan kita juga harus dipertahankan supaya generasi muda tidak makannya Korea, Thailand, Jepang, Italia, Spain, dan seterusnya. Itu yang kami pikirkan, itu sebabnya dalam konteks ini apa yang disampaikan oleh Pak Hendi tepat, bahwa RPH di Kota Semarang juga didorong untuk melakukan diversifikasi usaha, membuat bandeng, dendeng, abon, dan seterusnya tadi. Itu bagus. Oke, kalau dari Pak Dedi, urgensinya untuk membuat RPH halal, kan tadi kalau kita lihat pendekatannya adalah ekonomi syariah. Seperti apa, kalau dielaborasi seperti apa sih? Pertama saya kira ini selain juga bagian dari perangkat aturan harus dikerjakan, ini juga ekspresi bahwa tadi kebutuhan kita itu semakin kesini kesadaran transendental kita juga makin naik di seluruh masyarakat. Saya kira isu soal hal itu menjadi satu kebutuhan, dan itu ditangkap, kemudian ada kita juga badan sertifikasi halal, itu dikoneksikan soal itu. Kemudian saya kira ini aspek yang juga harus penting dilihat, karena tadi Gus Yassin juga menegaskan tidak hanya soal halal tapi juga higienis. Karena saya kira
pelajaran kita krisis di COVID ini memberikan satu gambaran bahwa kesehatan dan juga daya dukung terhadap isu kesehatan itu menjadi penting. Oke. Ini nggak soal tua, nggak soal muda, nggak soal miskin, nggak kaya, kesehatan itu menjadi penting. Nah, dimulai dari hal-hal yang sangat esensial tadi, yang mendasar tadi. Oke, kita lanjutkan lagi nanti perbincangannya bersama dengan dua tim ses dari paslon dan juga bersama dengan panelis usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.